kolonialisme bangsa Spanyol ke Indonesia dan dampaknya. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video tentang kolonialisme bangsa Spanyol di Indonesia. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Ivani Joseph Timbo. Saya Atayana Syomingin. Saya Rabi. Saya Sultan Zayan. Saya Dewa Syaira. Saya Jennifer Nadia. Selamat menyaksikan. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Mulai abad 15 Masehi, bangsa Eropa mulai berlomba-lomba melakukan pelayaran menjelajahi samudra. Tujuan awal bangsa Eropa, termasuk Spanyol, menjelajahi samudra adalah untuk menemukan kepulauan sumber rempah-rempah. Penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan karena dua peristiwa politik penting, yakni kekalahan kerajaan Katolik Eropa di Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk. Berselang 2 abad setelah Perang Salib selesai, kota Konstantinopel jatuh ke tangan Imperium Turki Utsmani. Hal ini adalah kabar buruk bagi kerajaan di Eropa karena kota tersebut menjadi titik penting jalur perdagangan antar benua, yaitu Eropa dan Asia. Sejak Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani di tahun 1453, bangsa Eropa kesulitan mencari akses perdagangan ke Asia. Sultan Muhammad II melarang perdagangan dari Eropa masuk ke Konstantinopel. Padahal kota itu menjadi masuk ke jalur perdagangan dengan orang-orang Asia. Karena itulah, bangsa-bangsa Eropa mengarahkan para pelautnya untuk berlayar mengarungi samudra demi mencari jalur perdagangan baru, sekaligus menemukan kepulauan sumber rempah-rempah. Di antara bangsa-bangsa Eropa yang paling aktif merintis pelayaran untuk menemukan dunia baru adalah Spanyol dan Portugis. Namun, keduanya sempat berselisih mengenai jalur pelayaran yang akan ditempuh. Akhirnya, pada 7 Juni 1449 ditandatangani Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas, pembagian dunia kedua daerah kekuasaan yang dibatasi oleh garis Tordesillas yang membentang dari kutub utara ke selatan melalui kepulauan Verde di barat benua Afrika. Spanyol diberi hak untuk melayari dan menguasai negeri-negeri di sebelah barat, sedangkan Portugis menguasai negeri-negeri di sekitar timur. Para penjelajah dari bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia, Nusantara, tepatnya di Maluku, pada 8 November 1521. Rombongan pertama penjelajah Spanyol yang tiba di Kepulauan Maluku dipimpin oleh Kapten Juan Sebastian Elcano. Tujuan dari kedatangan bangsa Spanyol adalah untuk mewujudkan semangat 3G, yaitu 1. Gold, yaitu mencari emas dan mencari kekayaan dari perdagangan rempah. 2. Glory, yaitu mencari keharuman nama, kejayaan, dan kekuasaan wilayah jajahan. Ketiga, Gospel, yaitu tugas suci menyebarkan agama Katolik. Namun, kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ditentang oleh bangsa Portugis yang telah datang terlebih dahulu di kepulauan paling dicari orang-orang Eropa. Portugis menuding Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas. Alhasil, demi memenangkan persaingan dalam perdagangan rempah, orang-orang Spanyol mendekati Kesultanan Tidore, Ternate, yang sebelum menjalin kerjasama dengan Portugis. Buntut dari koalisi-koalisi ini adalah permusuhan Ternate dan Tidore yang semakin memanas dikarenakan telah dibumbui oleh kepentingan Spanyol dan Portugis di belakangnya. Perang pun tak terelakkan. Di pertempuran itu, Ternate yang dibantu oleh bangsa Portugis keluar sebagai pemenang. Akibat kekalahan ini, sejak tahun 1535, bangsa Spanyol mulai tersisih dari persaingan memperebutkan dominasi perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Akan tetapi, kekalahan dalam perang ini tak serta-merta menjadi penyebab utama mundurnya bangsa Spanyol dari Indonesia. Faktor lain yang membuat bangsa Spanyol mundur adalah Perjanjian Saragoza tahun 1535. Perjanjian Saragoza. 1. Portugis tetap melakukan aktivitas koloni dan perdagangan di wilayah Maluku sampai ke Tanjung Harapan. 2. Spanyol harus meninggalkan daerah koloni di Maluku dan memusatkan kegiatan koloni dan perdagangan di negara yang sekarang bernama Filipina. 3.
Bangsa Portugis memiliki hak atas wilayah kekuasaan dari Brazil hingga ke timur wilayah Maluku. 4. Sementara itu, Spanyol daerah kekuasaan meliputi kawasan Meksiko sampai ke barat wilayah Filipina. Perjanjian Zaragoza sekaligus menandai berakhirnya masa pendudukan bangsa Spanyol di Indonesia yang terbilang singkat. Dampak kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Dampak dalam bidang ekonomi. Pada awalnya, tujuan Spanyol datang ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah, kemudian berdagang. Namun Spanyol memonopoli perdagangan di suatu daerah tersebut. Untuk memperoleh hak monopoli, Spanyol melakukan pemaksaan dan mengadu domba kelompok masyarakat Indonesia. Spanyol berhasil mempengaruhi pengusaha-pengusaha untuk hak-hak istimewa dalam berdagang. Pada tahun 1522, Spanyol memulai kolonialisme di Sulawesi Utara. Dampak dalam bidang politik. Pergerakan mengusir Spanyol pernah dilakukan oleh Minahasa, yang dimana Minahasa pernah berperang dengan Spanyol pada tahun 1617. Dan pada akhirnya, Spanyol berhasil dikalahkan dan diusir dari Minahasa. Dampak dalam bidang sosial budaya. Terdapat pemukiman Spanyol yang merupakan kalangan pedagang penetap. Mereka menikahi perempuan-perempuan penduduk setempat dan hidup turun-temurun. Mereka juga berbaur dengan penduduk setempat.